Akuisisi oleh Adidas. Reebok dibeli sama Adidas seharga. Oke guys, welcome back to channel Wey. Ya, pada hari ini kita akan nge-review sepatu second, sepatu thrifting dari hasil bongkaran bal di video sebelumnya. Jadi kalian jangan berharap kalau ini sepatu baru. Ya, di program of my stuff. Kali ini kalian jangan lupa aktifkan lonceng ada di bawah agar notifikasi dari video W90s bisa masuk ke HP kalian. Oke, jadi kali ini aku akan nge-review sepatu yang menurut aku ini sepatu kesukaan aku. Dan ini sepatu simbolik, sepatu yang kalau aku pakai ini aku banget nih. Nah, jadi ini adalah sepatu Reebok. Jadi kalau kalian kira aku sukanya Nike, Adidas, atau Puma, ya aku lebih suka Reebok. Aku lebih prefer ke Reebok. Karena apa? Reebok ini menurut aku brand yang sangat-sangat klasik. Yang waktu aku masih kecil itu udah ada brand ini yang dipakai sama olahragawan yang sportif. Nah, Reebok ini aku udah kenal dari aku kecil dulu. Jadi sebelum naik, jadi aku kenal Reebok dulu. Dan logonya yang klasik itu juga yang mengingatkan aku pada momen-momen tertentu waktu kecil ya. Jadi aku suka banget dengan Reebok dan kita akan nge-review Reebok satu ini ya. Reebok ini modelnya vintage banget. Dari logonya aja udah vintage. Jadi biar kalian nggak penasaran, kita panggil aja Reeboknya. Reebok! Hussah! Ini dia nih. Nah, ini dia sepatu Reebok. Kalian bisa lihat sendiri dari warnanya aja udah vintage, merah, putih, biru. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini adalah Reebok Ventilator. Nah, diselingi dengan warna abu-abu. Udahlah, langsung aja kita ke detailnya. Come closer, let's go! Nah, gimana? Vintage nggak? Vintage nggak? Itu dia. Keunggulan dari Reebok itu memang desainnya seperti itu aja. Ya, karena aku memang suka Reebok yang model-model vintage gini. Dan yang bikin keren itu logo payung. Kalau aku bilang logo payung dulu sini. Di lidah sepatu ada logo payung. Ada tulisan Reebok. Ada slogannya di sini. Di belakangnya ada bacaan Hexalite. Dan yang paling keren itu yang warnanya seperti ini. Merah, putih, biru. Aku paling suka Reebok dengan corak yang merah, putih, biru dibanding yang warna hitam. Soalnya warna Reebok ini rata-rata pada soft ya. Aku kemarin ada Reebok yang warnanya hijau lumut. Itu soft banget warnanya. Dan ini warnanya merah, putih, biru diselingi dengan abu-abu. Ini nyaman di mata. Mau dipakai baju apapun, oke. Kita sekarang bahas detailnya dulu ya. Kalau untuk Reebok sendiri dari kemarin aku dapat itu bahannya itu semi kain dengan dicampur dengan bahan sweat ya. Dan di sini ada jaring-jaring juga biar inhale udaranya masuk ya. Dan Reebok ini memang dikhususkan untuk running atau untuk olahraga lainnya. Dan menurut aku Reebok yang ini adalah Reebok Ventilator. Ini yang benar-benar vintage sekali menurut aku. Dan di bagian abu-abunya ini bahan sweat semua. Ini bahan sweat, sintetisnya cuman ada di biru garis ini tuh sintetis dan diselingi dengan tulisan Reebok. Itu yang bikin keren, ada bacaan Reebok kecil dan di sini ada logo Reebok, logo payungnya. Di sini ada bacaan Hexalite dan ini size-nya 41, size aku banget. Untuk bahan outsole-nya ini rubber ya. Ini sedikit berpasir sih karena sepatu second ya. Ini rubber bawahnya. Di dalamnya itu insole-nya ada bacaan Hexalite dan ada busa. Aku udah beberapa kali pakai Reebok. Memang untuk pakai kondisi harian itu Reebok ini memang sangat nyaman dan empuk. Bukan memuji-muji Reebok, tapi memang pengalaman aku sendiri pakai Reebok karena aku suka banget sepatu Reebok dan udaranya pasti dingin, pasti masuk nih di sini nih. Jadi kalau untuk pakai malam hari Reebok ini nggak cocok karena aku kalau kena udara malam di bagian kaki itu dingin karena udaranya pasti masuk di sini nih. Tapi kalau untuk jogging, untuk lari di sore hari, pagi hari, Reebok ini aku sangat recommended sekali. Dan ini sebelahnya juga sama. Sebelahnya ada logo dan di sininya juga ada ada plastik merah gini untuk nyambung ke talinya ya. Unik nih. Iya, ada plastik. Kayak plastik untuk menyambung ikatan tali sepatunya ini. Keren sih ini warnanya, merah putih biru. Kemarin ada warna hitam juga, cuman aku belum sempat bahas karena udah laku duluan. Reebok ini gampang banget jualnya. Sekarang kita bahas
Reebok ini kenapa? Ada apa dengan sepatu Reebok ini? Sejarahnya bagaimana ya? Kita bahas dulu itu. Nah, setelah aku baca, Reebok ini adalah brand paling tertua, brand olahraga yang paling tertua. Makanya aku bilang di awal tadi vintage banget. Dan ini udah ada di tahun 1970-an sampai 1980-an. Ini brand udah tua banget. Dan Reebok ini berasal dari Inggris ya. Reebok adalah anak perusahaan dari J.W. Foster dan Sons yang udah ada di tahun 1985. Dan J. Foster sendiri memiliki ide nama baru untuk cabang keduanya, untuk cabang barunya itu yaitu Reebok. Tulisannya itu RHEBOK yang dalam bahasa Afrika itu artinya Kijang Afrika. Waduh, Kijang Afrika. RHEBOK, Reebok. Pertama kali itu keluarnya. Kemudian seiring berjalannya waktu keluarlah nama REEBOK, Reebok. Ya, ujung-ujungnya jadinya Reebok. Kalau tadi Kijang Afrika pakai H, RHEBOK, sekarang namanya jadi lebih mudah, Reebok, REEBOK. Dan pada tahun tersebut Reebok ini menjadi saingan berat Nike juga loh. Dan pada tahun 70-an Nike itu lebih mengarah ke aparel olahraga. Dan Reebok juga nggak mau kalah tentunya, dia pasti mencari ide lain. Nike mengarah aparel olahraga untuk pria, sementara Reebok menggunakan idenya untuk mengarah aparel olahraga ke wanita. Nah, pada saat itu Reebok dikenal dan ramai banget pasarnya di Eropa. Dan pada saat itu juga Nike terpaksa harus mengontrak salah satu pemain NBA biar barangnya naik nih, biar barangnya up terus, yaitu Michael Jordan. Dan sementara Reebok, dia mengontak pemain NBA bernama Allen Iverson sebagai brand ambassador dari Reebok pada tahun 1996, yaitu pemain rookie NBA. Dan pada tahun 2006 Reebok itu sempat diakuisisi oleh Adidas. Reebok dibeli sama Adidas seharga 3 miliaran apa 3 triliunan gitu, 3 miliar 780 juta US dollar. Alasan kuatnya kenapa Adidas pengen beli Reebok, pengen diakuisisi, karena mereka berdua sempat bersaing tetapi tetap dapat tempat nomor 2 daripada Nike, dan Nike nomor pertama. Jadi mereka beranggapan kalau mereka bergabung nih Adidas dengan Reebok bisa mengalahkan Nike. Jadi bersama Adidas, Reebok mempunyai banyak perubahan-perubahan di sepatunya. Dan puncaknya pada tahun 2011 Reebok bekerja sama dengan CrossFit dan meluncurkan logo baru. Dan sekarang Reebok menjadi 5 besar brand terbesar di dunia, meskipun masih di bawah Nike dan Adidas. Tapi walaupun Reebok berada di bawah Nike dan Adidas di bawah bayang-bayang mereka, tetapi Reebok ini tetap kualitasnya tetap terbaik ya. Menurut aku untuk olahraga Reebok tetap terbaik, dan apalagi brandnya udah paling tua banget. Tidak menguasai beberapa pasar, tapi di pasar Eropa dan Amerika Reebok sendiri udah punya nama. Sampai sekarang udah dikenal sampai seluruh dunia. Dan kalau untuk Reebok sendiri, aku yang paling suka ini Reebok, walaupun bentuknya vintage, harganya itu masih di 300 sama 500, murah banget. Masih di atas 300-500 untuk harga thriftingnya ya. Kalau baru itu masih sejutaan lebih. Jadi harganya bisa dibilang sangat konsumtif ya. Masih bisa dipakai, masih bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Untuk thriftingnya aja masih bisa 300-500. Barunya aja sejuta lebih. Gimana nggak keren Reebok ini? Kualitasnya jangan ditanya, dari tahun 70-an, paling vintage. Karena warnanya yang vintage dan sepatunya simple, nggak macem-macem. Reebok ini nggak macem-macem, khususnya yang Reebok ini ya, yang logonya payung ya. Kalau logo yang udah CrossFit itu aku kurang suka, dan logo yang Reebok ada yang satu lagi itu aku kurang suka. Tapi kalau logonya yang masih vintage yang payung ini keren banget, dan beberapa jenisnya ada banyak banget warnanya. Kalian kalau nggak suka dengan Reebok, kalian boleh komen di bawah, dan kalian kalau suka Reebok kenapa, kalian boleh komen di bawah. Mungkin segini aja video review kali ini, mungkin kita akan ketemu di next video. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng yang ada di bawah. Sampai ketemu di next video.